Namaku Aisyah. Aku adalah seorang perempuan biasa yang hidup di kota kecil bernama Seruni. Di kota ini, semua orang saling mengenal. Tidak ada yang bisa benar-benar menyembunyikan rahasia, karena kabar bisa tersebar secepat angin. Tapi justru, di kota kecil yang katanya jujur ini, aku mengalami sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. 6 tahun yang lalu, aku menikah dengan pria yang dianggap sebagai suami idaman semua orang. Namanya Rayyan. Sejak awal pertemuan kami di acara pengajian tahunan, aku sudah merasa bahwa dia berbeda. Bukan hanya dari cara dia berbicara yang lembut, tapi juga dari sorot matanya yang penuh ketenangan. Rayyan adalah seorang pria yang religius, rajin mengikuti kajian, menjadi panitia di masjid, dan tidak pernah absen dalam kegiatan sosial. Ia sering menggalang dana untuk anak yatim, turun langsung menyalurkan bantuan ke desa-desa, dan mengajari anak-anak mengaji setiap sore. Ketika aku memperkenalkannya kepada orang tuaku, mereka langsung menyukainya. Setelah menikah, aku merasa hidupku seperti mimpi yang jadi nyata. Rayyan memperlakukanku seperti ratu. Ia selalu ingat hari ulang tahunku, selalu pulang membawa bunga atau makanan kesukaanku tanpa diminta. Jika aku sakit, ia akan menunda semua kegiatan untuk merawatku. Jika aku marah, ia selalu menanggapinya dengan senyuman dan pelukan, bukan dengan amarah. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggir kota. Meski tidak mewah, rumah itu penuh kehangatan. Rayyan membantuku dalam pekerjaan rumah, bahkan sesekali memasak sarapan jika aku bangun terlambat. Setiap subuh, ia selalu membangunkanku dengan suara azan yang lembut dari bibirnya. Lalu kami salat berjamaah. Setelah itu, kami akan duduk sebentar, membaca Al-Quran bersama, dan berdiskusi tentang ayat yang kami baca. Aku berpikir, hidup macam apa yang lebih indah dari ini? Tak hanya di rumah, Rayyan juga menjadi pembicaraan di mana-mana. Ibu-ibu di kompleks sering berbisik, beruntung sekali si Aisyah dapat suami seperti Rayyan. Bahkan, temanku sendiri pernah bergurau, kalau Rayyan punya kembaran, aku siap daftar jadi istri kedua. Aku tertawa saat itu, tanpa tahu gurauan itu akan jadi luka di masa depan. Hari-hari berlalu, dan pernikahan kami seperti tak memiliki celah. Hingga pada suatu hari, saat Rayyan berkata ia harus pergi keluar kota untuk kegiatan sosial selama seminggu, aku hanya mengangguk dan mendoakan keselamatannya. Tapi saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Rayyan biasanya selalu memberi kabar, mengirim pesan, atau menelepon saat sedang di luar kota. Namun kali ini, 2 hari berlalu tanpa kabar. Teleponku tidak diangkat, pesanku hanya dibaca tanpa dibalas. Aku berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin ia sibuk atau kehabisan baterai. Tapi hatiku tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang terasa janggal. Aku memutuskan untuk menghubungi temannya yang biasanya ikut kegiatan sosial dengannya. Tapi jawaban dari temannya membuat napasku tercekat. Rayyan keluar kota. Setahuku dia tidak ikut kegiatan kali ini, Syah. Dia bilang ada urusan keluarga. Hatiku seketika mencelos. Urusan keluarga? Keluarga siapa? Perasaan yang tidak bisa kujelaskan itu mulai berubah menjadi ketakutan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Mataku hanya terpaku pada layar ponsel, berharap ada pesan masuk darinya. Namun sampai fajar menyingsing, ponsel itu tetap sepi. Dan disinilah awal dari sebuah kenyataan yang tak pernah kubayangkan akan menjadi bagian dari hidupku. Pagi itu aku masih duduk di ruang tamu, mengenakan mukena yang belum sempat kulepas sejak salat subuh. Pandanganku kosong, pikiranku berkecamuk. Aku mencoba menenangkan hati, berprasangka baik, seperti yang selalu diajarkan Rayyan. Tapi kali ini, prasangka baik rasanya terlalu berat. 3 hari tanpa kabar. Itu bukan hal yang biasa bagi Rayyan. Akhirnya, aku memberanikan diri membuka laptop dan mencari informasi tentang kegiatan sosial yang katanya ia ikuti. Aku membuka akun media sosial komunitas sosial tempat Rayyan aktif. Biasanya mereka memposting
foto dan laporan kegiatan setiap hari. Namun, kali ini tak ada satupun foto Ryan di sana. Rasa penasaran berubah menjadi dorongan yang tak bisa dibendung. Aku mencoba mengingat semua tempat yang pernah Ryan sebut-sebut saat ia keluar kota. Pekalongan, Semarang, Tegal. Tapi ada satu kota yang selalu ia sebut sambil lalu. Purworejo. Aku pernah tinggal sebentar di Purworejo. Bantu pondok pesantren. Di sana, begitu katanya suatu waktu. Dengan jantung berdebar, aku mencari informasi tentang pondok itu. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan alamat lengkapnya. Seolah-olah takdir sedang membimbingku untuk mengetahui semuanya. Tanpa berpikir panjang, aku naik kereta ke Purworejo keesokan harinya. Aku tidak memberitahu siapapun, bahkan ibuku. Dalam perjalanan, aku menangis diam-diam, takut akan apa yang akan kutemukan, tapi juga takut jika tidak mencari tahu sama sekali. Sesampainya di kota itu, aku langsung menuju pondok yang dimaksud. Aku tidak menemukan Ryan di sana, tapi seorang santri mengenal namanya. Pak Ustaz Ryan? Oh, beliau sudah tidak tinggal di sini lagi, Bu. Sekarang tinggal di kampung sebelah, sama Bu Hani dan anak-anaknya. Darahku seperti berhenti mengalir. Bu Hani? Anak-anak? Dengan langkah gemetar, aku mengikuti petunjuk arah yang diberi santri tadi. Rumahnya tidak besar, tapi tampak bersih dan rapi. Ada tanaman bunga di halaman, dan suara anak kecil yang sedang bermain di teras. Aku berdiri terpaku. Di sana, kulihat, Ryan sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil, usianya kira-kira 4 tahun. Di sampingnya berdiri seorang perempuan berhijab, terlihat seperti istri. Bukan, seperti aku dulu. Air mataku tak bisa kubendung. Kupanggil namanya lirih. Ryan. Ia menoleh. Ekspresinya seketika berubah. Ia tampak kaget, panik, dan bersalah. Sangat bersalah. Aisyah, kamu kenapa ke sini? Katanya terbata-bata. Aku menatapnya dalam-dalam. Itu anakmu? Tanyaku pelan, meski jawabannya sudah jelas, ia tak menjawab. Bu Hani mendekat, tampak bingung dan waspada. Ryan akhirnya berkata, "Masuklah dulu, kita bicara baik-baik." Tapi aku tetap berdiri di luar. Tidak perlu, aku hanya ingin tahu, sejak kapan? Ryan tertunduk lama. Lalu ia berkata lirih, "Sudah 10 tahun. Aku menikahinya sebelum bertemu kamu. Kami tinggal terpisah karena alasan keluarga. Aku tak pernah berniat menyakitimu, Aisyah." Kata-kata itu seperti pisau yang menggores perlahan, bukan karena kerasnya, tapi karena dalamnya. Lalu selama 6 tahun ini, kamu pikir aku apa? Istri tambahan yang tidak tahu apa-apa? Tanyaku nyaris tak bersuara. Tidak. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah istriku yang sah, dan aku mencintaimu, sama seperti aku mencintai mereka. Tangisku pecah. Cinta? Ini cinta menurutmu? Aku tak mampu berkata banyak lagi. Langkahku meninggalkan rumah itu berat, tapi entah kenapa terasa lebih ringan daripada rasa sakit di dada. Malam itu aku tidur di penginapan kecil di kota itu. Aku memeluk bantal dan membiarkan air mata mengalir begitu saja. Rasanya seperti seluruh hidupku yang sempurna itu runtuh dalam satu hari. Pria yang kusebut imamku, yang kubanggakan ke semua orang, ternyata menyimpan rahasia yang begitu besar. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang mulai tumbuh pelan-pelan di hatiku. Kesadaran. Aku tidak bisa mengontrol apa yang Ryan lakukan. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku menjalani hidup setelah ini. Aku pulang ke rumah beberapa hari kemudian. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan keputusan. Ryan datang padaku, bersujud di hadapanku, memohon agar aku memaafkannya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Aisyah. Kamu bagian penting dalam hidupku. Aku memandangnya tenang. Aku memaafkanmu, Ryan. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup bersamamu seperti dulu.
Ia menunduk dalam-dalam. Aku tidak akan menceraikanmu. Lanjutku, tapi aku memilih untuk hidup terpisah. Aku ingin menemukan diriku lagi, tanpa bayang-bayang kebohonganmu. Dan hari itu, aku mulai menata hidupku sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak hari terakhir aku melihat Ryan menangis di ruang tamu rumah kami. Sejak saat itu, aku tinggal sendiri. Rumah ini kini sunyi. Tidak ada lagi suara azan lembut dari mulutnya. Tidak ada lagi tawa kecil saat kami di beranda di dapur. Dan tentu saja, tidak ada lagi pelukan hangat yang dulu begitu kurindukan setiap hari. Tapi anehnya aku merasa lebih damai. Awalnya, kesepian itu seperti tikaman. Aku terbiasa hidup dalam bayang-bayang Ryan. Aku istri dari pria sempurna, kata orang. Kemana-mana aku dibanggakan. Tapi saat topeng itu jatuh, aku baru sadar. Aku sendiri tidak pernah benar-benar mengenal siapa diriku tanpa dia. Hari-hariku kini berbeda. Aku bangun bukan lagi untuk menyiapkan teh hangat untuk suami, tapi untuk diriku sendiri. Aku kembali menulis diari, sesuatu yang sudah lama kutinggalkan sejak menikah. Diari itu menjadi saksi bisu dari rasa kecewa, luka, dan pelan-pelan kekuatan yang mulai tumbuh dalam diriku. Suatu hari, aku duduk di taman sambil membaca buku yang dulu diberikan Ryan. Judulnya, Perempuan yang Terbang dengan Luka. Ironis, pikirku. Tapi halaman demi halaman membawaku pada satu kesadaran. Aku tidak sendiri. Di luar sana, ada begitu banyak perempuan yang tersakiti, dihianati, dan dijatuhkan. Namun bangkit, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Itulah awalnya. Aku mulai menulis ulang kisahku, bukan sebagai bentuk dendam, tapi sebagai pelajaran. Aku menulisnya dalam bentuk artikel pendek dan mempostingnya di media sosial, dengan nama samaran. Judul artikel pertamaku adalah Dikhianati Tapi Tidak Hancur. Tak kusangka, tulisanku dibaca oleh ribuan orang. Kolom komentar dipenuhi perempuan-perempuan yang berkata, "Saya pernah mengalami hal ini. Terima kasih sudah menuliskan isi hati saya." Ada juga yang bilang, "Tulisan ini menyadarkan saya untuk tidak menyalahkan diri sendiri." Aku menangis membaca itu semua. Bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya aku bisa memberi arti dari luka yang kualami. Satu hari, seorang teman lama mengundangku menjadi pembicara dalam acara komunitas perempuan. Temanya, perempuan dan ketegaran hati. Awalnya aku ragu. Siapa aku? Hanya seorang istri yang ditipu, lalu memilih pergi. Tapi temanku berkata, "Justru karena kamu pernah berada di titik itu, kamu punya suara yang nyata. Mereka butuh mendengar kisah nyata, bukan teori dari buku." Aku menyetujui undangan itu, dengan rasa gugup yang luar biasa. Malam sebelum acara, aku berlatih di depan cermin, menahan air mata saat mengulang kalimat. Saya pernah menjadi istri dari pria yang dikagumi semua orang. Hingga akhirnya saya sadar, hidup bukan tentang siapa suami kita, tapi siapa diri kita sebenarnya. Hari itu, aku berdiri di depan ratusan perempuan. Suaraku gemetar di awal, tapi makin lama aku merasa kuat. Aku melihat mata mereka berkaca-kaca. Beberapa menunduk, mungkin karena mereka pernah berada di posisi yang sama. Di akhir acara, aku diberi pelukan oleh seorang ibu separuh baya. "Nah," katanya, "aku butuh waktu 20 tahun untuk berani pergi dari suamiku yang punya istri kedua. Tapi kamu bisa berdiri di sini, hanya beberapa bulan setelah tahu semuanya. Kamu kuat." Aku tidak menjawab, hanya tersenyum sambil memeluknya. Lebih erat. Saat itu aku tahu bahwa aku sedang melangkah ke jalan baru. Jalan yang bukan untuk melupakan luka, tapi mengubahnya menjadi cahaya bagi orang lain. Aku tidak bercerai dari Ryan. Tidak. Aku tidak ingin keburukan apapun untuknya. Kami masih berhubungan baik, hanya sebatas saling tahu kabar. Ia tetap menjadi ayah dari anak-anaknya di Purworejo. Dan aku memilih menjadi ibu dari luka-luka yang berubah menjadi kekuatan. Kini, setiap minggu aku berbicara di berbagai komunitas perempuan. Bukan sebagai korban,
tapi sebagai seseorang yang pernah hancur dan memilih tidak menyerah. Aku berbicara tentang harga diri, tentang berdamai, tentang prinsip. Aku ingin perempuan tahu bahwa mereka punya pilihan, bahwa tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan kemarahan, tapi juga tidak semua luka harus dipendam sendiri. 2 tahun berlalu sejak aku memutuskan hidup terpisah dari Ryan. 2 tahun yang penuh perjuangan, perubahan, dan pembelajaran. Jika dulu aku adalah perempuan yang hidup dalam bayang-bayang suami, sekarang aku berdiri sebagai perempuan yang memilih untuk menyalakan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Namaku mulai dikenal sebagai pembicara motivasi bagi perempuan. Aku tak pernah menyangka, dari luka yang begitu dalam, Allah membuka jalan baru, yang justru membuatku merasa hidup lebih utuh. Aku diundang ke berbagai kota, berbicara di panggung-panggung komunitas, bahkan masuk dalam beberapa siaran televisi lokal. Di setiap kesempatan, aku selalu mengangkat tema yang tak pernah jauh dari kehidupan, tentang dikhianati tanpa kehilangan harga diri, tentang bagaimana menjadi perempuan kuat, bukan berarti menjadi keras, tapi tetap lembut dalam keteguhan. Aku merasa cukup. Hatiku sudah tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak ada keinginan untuk kembali ke masa lalu. Namun hidup sering punya caranya sendiri untuk menguji sejauh mana keteguhan kita. Suatu hari, aku diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar keluarga di kota Semarang. Acara itu cukup besar dan diselenggarakan oleh lembaga dakwah yang juga pernah bekerja sama dengan Ryan beberapa tahun lalu. Aku tidak terlalu memperhatikan daftar pembicara lain, karena pikiranku sibuk menyiapkan materi tentang bangkit dari perempuan yang terluka. Hari itu aku datang lebih awal. Panitia menyambutku dengan ramah, mengantarkanku ke ruang tunggu khusus pembicara. Aku membuka laptop, sambil meneguk teh hangat, lalu pintu diketuk pelan. "Assalamualaikum." Suara itu sangat familiar, bahkan setelah 2 tahun tidak kudengar. Aku menoleh, dan mataku langsung bertemu dengan sepasang mata teduh yang dulu begitu kucintai, Ryan. Tanganku refleks mengepal. Ada sedikit getaran dalam dadaku. Bukan marah, bukan rindu. Lebih seperti gelombang emosi yang tiba-tiba datang menghantam dinding tenang yang selama ini kujaga. Ryan tersenyum canggung. "Aku nggak tahu kamu juga diundang ke sini. Panitia tidak bilang." Aku mengangguk kecil. "Waalaikumsalam. Ya, sepertinya kita memang diundang tanpa saling tahu." Hening sejenak. Ia duduk di kursi di seberangku. Suasana canggung itu menekan, tapi anehnya, tidak membuatku lemah. "Aku sudah berbeda sekarang. Kamu kelihatan lebih kuat," katanya lirih. "Aku memang sedang belajar menjadi kuat," jawabku. "Tenang. Bagaimana kabarmu dan keluargamu?" Ryan menunduk sebentar. "Alhamdulillah, anak-anak sehat. Hani juga baik. Tapi, rasanya ada bagian dalam hidupku yang tetap kosong." Aku menatapnya. "Kekosongan itu, Ryan, bukan karena aku pergi, tapi karena kamu membuat ruang itu penuh kebohongan sejak awal." Ia tertunduk. Wajahnya seperti menanggung beban besar yang tak mampu ia lepaskan. "Aku menyesal, Syah. Aku tidak ingin membenarkan apa yang kulakukan. Aku hanya ingin minta maaf lagi. Aku tahu kamu tidak akan kembali, tapi aku tetap berharap suatu hari kamu bisa benar-benar memaafkanku sepenuh hatimu." Aku terdiam, lalu menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Ryan. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Aku butuh lebih dari cinta untuk hidup bersama seseorang. Aku butuh kejujuran, dan kamu sudah menghapus itu dari hubungan kita." Air mata tampak di sudut matanya. "Tapi aku tidak ingin larut, Ryan," lanjutku. "Aku ingin kamu tahu, aku tidak menyesal pernah menjadi istrimu. Karena dari situlah, aku belajar menjadi perempuan yang sebenarnya. Tapi kini, aku bukan lagi perempuan yang berdiri di belakangmu. Aku berdiri sendiri, dan itu cukup." Suara panitia terdengar dari luar, memanggil kami untuk bersiap ke panggung. Kami berdiri.
Ryan mengulurkan tangan, tidak untuk bersalaman, tapi seperti ingin mengucapkan selamat tinggal secara diam-diam. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Lalu kami berjalan ke arah panggung, masing-masing dengan langkah sendiri. Saat aku naik ke podium dan melihat ratusan perempuan di hadapanku, aku tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya tidak akan hanya bercerita tentang pengkhianatan. Saya ingin bercerita tentang keberanian, tentang memilih bangkit saat hati ingin menyerah, karena perempuan tidak diciptakan hanya untuk dicintai, tapi untuk dimuliakan. Dan kadang kemuliaan itu dimulai dari luka yang disembuhkan oleh dirinya sendiri. Tepuk tangan menggemuruh, tapi aku tidak tenggelam dalam pujian, karena aku tahu kekuatanku bukan datang dari apa yang orang lihat, tapi dari bagaimana aku memilih untuk tetap teguh ketika semuanya runtuh. 2 tahun setelah pertemuan tak terduga dengan Ryan di Semarang, aku berdiri di ruang yang sangat berbeda. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Aku bukan lagi Aisyah yang dulu merasa cukup menjadi istri dari seseorang. Kini, aku dikenal sebagai pendiri komunitas Sahabat Bangkit, wadah bagi para perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan, kekerasan batin, atau kehilangan rasa percaya diri karena luka masa lalu. Awalnya hanya 5 orang yang bergabung. Semuanya datang dengan hati yang penuh retak. Ada yang menangis, ada yang diam, ada pula yang hanya duduk memeluk diri sendiri. Tapi dari pertemuan ke pertemuan, luka-luka mereka mulai berubah menjadi cerita, dan dari cerita, tumbuh kekuatan. Komunitas itu bukan tentang saling mengasihani. Kami tidak datang untuk mengutuki masa lalu. Kami datang untuk belajar berdiri. Pelan, tapi pasti. Setiap Sabtu sore, kami berkumpul di sebuah rumah kecil yang disewa dari dana pribadi dan sedikit donasi. Aku berbicara, kadang hanya sebagai teman, bukan pembicara. Aku mendengar mereka, dan mereka mendengarku. Di sana, kami bukan siapa-siapa, tapi juga bukan siapa-siapa yang remeh. Suatu hari, setelah sesi berani bersuara berakhir, aku duduk di beranda rumah kecil itu. Angin sore mengelus rambutku yang kini kubiarkan terbuka lebih santai saat di antara sesama perempuan. Seorang perempuan muda, namanya Intan, mendekat. "Teh Aisyah," katanya pelan. "Boleh tanya sesuatu yang pribadi?" "Tentu, Intan." "Tanyan saja, Kak Aisyah." "Nggak pernah merasa sepi?" "Maksudku, nggak pernah pengen menikah lagi?" Pertanyaannya membuatku diam beberapa saat. Aku tersenyum. Sepi itu pasti pernah, tapi menikah lagi belum tentu jadi solusi. Aku pernah menikah dengan orang yang katanya sempurna, tapi ternyata tidak sempurna untuk kejujuran. Intan mengangguk pelan. "Bukan aku menolak menikah lagi," lanjutku. "Tapi kalau aku menikah, itu bukan karena ingin mengisi kekosongan, tapi karena aku sudah penuh dan ingin berbagi. Kalau belum penuh, yang ada kita hanya berharap orang lain menyelamatkan kita, padahal penyelamat itu ya diri kita sendiri." Intan tersenyum. "Kakak beda dari perempuan lain." Aku menatapnya. "Aku juga dulu sama seperti kalian, Tan. Tapi hidup mengajariku sesuatu. Terkadang kita tidak perlu menunggu ada yang menggandeng tangan kita untuk berdiri. Tangan kita sendiri pun cukup, bahkan bisa jadi lebih kuat." Malam itu aku pulang ke rumah kecilku yang nyaman. Tidak mewah, tapi penuh ketenangan. Aku menyalakan lilin aromaterapi, menuangkan teh hangat, dan membuka buku jurnal yang selalu kutulis sebelum tidur. Hari ini aku menulis, aku bukan perempuan yang paling kuat, tapi aku tahu cara berdiri setelah jatuh. Aku bukan perempuan yang paling sempurna, tapi aku tahu bagaimana menerima diriku yang tidak sempurna. Jika suatu hari Allah mengirimkan seseorang lagi untuk bersamaku, aku siap. Tapi jika tidak pun, aku tetap bahagia. Karena aku tidak lagi merasa kurang hanya karena sendiri. Ben teleponku berbunyi, pesan dari Ryan. "Assalamualaikum Aisyah."
Aku hanya ingin bilang, aku melihatmu dari jauh, dan aku sangat bangga. Terima kasih, karena kamu tidak menjatuhkanku di depan orang lain. Dan terima kasih, karena tetap jadi perempuan yang menginspirasi. Meski aku pernah menyakiti hatimu, aku membacanya pelan, lalu membalas, Waalaikumsalam. Terima kasih, Rayyan. Aku sudah memaafkanmu, dan kamu pun punya jalan hidup sendiri. Kita sudah sama-sama belajar dari luka. Jagalah keluargamu baik-baik. Aku bahagia di jalanku sekarang. Setelah itu, aku meletakkan ponsel dan menatap langit-langit kamar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku beberapa tahun ke depan. Mungkin aku akan bertemu orang baru. Mungkin tidak. Tapi yang pasti aku tidak lagi menunggu hidup menjadi sempurna. Karena aku telah menerima bahwa kesempurnaan itu bukan hidup tanpa luka, tapi hidup yang mampu merangkul luka dan tetap berjalan. Dengan kepala tegak, aku adalah Aisyah, perempuan yang pernah dikhianati, tapi tidak hancur. Perempuan yang dulu hampir kehilangan dirinya, tapi kini menjadi lentera bagi perempuan lain. Dan jika orang bertanya, apakah aku masih mencintai Rayyan? Aku akan menjawab, aku mencintainya seperti aku mencintai pelajaran hidup, berharga tapi tidak harus kembali. 3 tahun sejak aku memilih berdiri sendiri. 3 tahun sejak aku mengubah luka menjadi suara, kecewa menjadi pembelajaran, dan kesendirian menjadi kekuatan. Banyak hal telah berubah, bukan hanya dalam hidupku, tapi juga dalam caraku memandang kehidupan. Aku tidak pernah lagi mengharapkan cinta datang seperti cerita dongeng. Aku tidak lagi mencari pria sempurna yang bisa membuatku merasa utuh. Karena aku telah belajar, keutuhan itu harus datang dari dalam diri sendiri. Hingga pada suatu hari, di tengah kegiatan rutin komunitas Sahabat Bangkit, Allah mempertemukanku dengan seseorang. Bukan dengan kejutan, bukan dengan keromantisan yang berlebihan, tapi lewat percakapan sederhana dan niat yang jujur. Namanya Fahri. Ia adalah dosen psikologi yang sering diundang menjadi narasumber dalam forum tentang kesehatan mental dan pemberdayaan perempuan. Kami pertama kali bertemu dalam seminar kolaborasi yang digelar komunitasku bersama universitas tempat ia mengajar. Pertemuan itu biasa saja. Ia datang sebagai pembicara, dan aku moderator. Tapi caranya berbicara membuatku diam. Ia tidak sekadar mengutip teori, tapi membawa kisah nyata dan bicara dengan empati. Matanya tidak menyimpan penghakiman, melainkan penghargaan terhadap perjalanan setiap perempuan yang bangkit dari luka. Setelah acara, kami duduk bersama di meja panitia, sekadar makan siang. Pembicaraan kami tidak panjang, hanya seputar kegiatan, sosial, komunitas, dan pendidikan. Tapi ada yang berbeda. Aku merasa dihargai bukan sebagai korban, bukan sebagai perempuan yang pernah ditinggalkan, tapi sebagai individu utuh yang punya cerita dan makna. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kami kembali dipertemukan dalam beberapa kegiatan serupa. Ia mulai mengirim pesan setelah acara, kadang sekadar bertanya kabar atau mengomentari isi ceramahku. Hubungan kami tumbuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa janji manis. Suatu hari, ia mengajakku bicara secara serius. Kami duduk di taman kota, di bawah rindangnya pohon trembesi. Udara sore itu lembut, dan suasana tenang. Aisyah, katanya perlahan, aku tahu kamu sudah melewati banyak hal. Aku tidak datang untuk menambal luka atau mengisi kekosongan. Aku tahu kamu tidak kosong. Kamu justru utuh, dan itu yang membuatku kagum. Aku menatapnya, diam. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Jika kamu mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari perjalananmu ke depan. Dengan penuh hormat dan tanpa menghapus masa lalumu, aku terdiam lama, hatiku berdebar. Bukan karena rasa cinta yang membuncah, tapi karena aku tahu,
Ini adalah ujian dari doa-doa panjangku. Fahri, jawabku lembut. Aku tidak sedang mencari pendamping. Aku sedang menjalani hidup yang sudah penuh, dan aku bahagia. Tapi jika kamu datang bukan untuk menyelamatkanku, melainkan untuk berjuang bersama, mungkin kita bisa melangkah lebih jauh. Ia tersenyum. Aku siap berjalan pelan asal bersama. Setahun setelah percakapan itu, kami menikah dalam akad sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiasan berlebihan, hanya keluarga dekat, beberapa sahabat komunitas, dan lantunan doa yang penuh makna. Aku menikah bukan karena ingin memiliki seseorang, tapi karena aku merasa Allah telah mengizinkan satu jiwa yang tenang untuk berdampingan denganku. Fahri, tidak mengangkatku dari keterpurukan. Aku sudah berdiri sendiri, tapi ia datang untuk melangkah bersamaku, tanpa merasa lebih tinggi atau lebih tahu. Dalam pernikahan ini, kami tetap menjadi dua individu dengan jalan masing-masing. Aku tetap menjalankan komunitas Sahabat Bangkit, bahkan sekarang lebih aktif karena dukungan Fahri. Ia tetap mengajar dan menjadi mentor di bidang psikologi. Kami saling mendukung, saling mengingatkan, dan yang paling penting, saling menghormati luka dan proses yang pernah ada. Fahri tahu tentang Ryan. Aku tak menyembunyikannya. Bahkan, ia pernah berkata, "Jika tidak ada masa lalumu, mungkin aku tak pernah bertemu perempuan sekuat ini." Aku hanya tersenyum, karena aku tahu, cinta yang datang bukan untuk mengganti masa lalu, tapi untuk menenangkan masa depan. Hari ini, aku berdiri di panggung besar di Jakarta, sebagai pembicara utama dalam forum nasional tentang perempuan dan ketahanan mental. Di hadapan ribuan peserta, aku membuka dengan kata-kata ini. Dulu, aku pikir cinta itu harus menyelamatkan. Tapi ternyata cinta sejati adalah yang hadir saat kita sudah menyelamatkan diri sendiri. Ia datang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai teman perjalanan. Dan untuk setiap perempuan yang pernah dikhianati, ditinggalkan, atau dilukai, ketahuilah, kamu tidak butuh seseorang untuk membuatmu berharga. Kamu sudah berharga sejak kamu pilih untuk bangkit dari. Tepuk tangan membahana. Di barisan depan, Fahri tersenyum padaku. Matanya menatap penuh bangga, tanpa perlu kata-kata. Aku membalas senyumnya. Karena aku tahu, aku telah menjadi perempuan yang tidak lagi sama. Hidup tidak pernah menawarkan garis lurus yang nyaman. Ia penuh kelokan, tanjakan, kadang curam, kadang sunyi. Tapi aku belajar bahwa justru dari semua belokan itulah kita tahu sejauh mana kekuatan hati mampu menuntun langkah kaki. Sekarang, setelah bertahun-tahun sejak aku meninggalkan kehidupan lama, yang dulu kuanggap sempurna, aku menatap hidup dari tempat yang berbeda. Bukan lagi sebagai istri dari seseorang, tapi sebagai seorang perempuan yang berhasil menciptakan kisahnya. Sendiri, aku, Aisyah, kini dikenal oleh banyak orang. Bukan karena skandal atau kisah sedih, tapi karena perjuangan. Aku telah menulis 2 buku. Satu tentang pengkhianatan dan proses bangkit, dan satu lagi tentang bagaimana perempuan bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Buku itu menjadi bestseller dalam kategori self-development, dan sering dijadikan bahan diskusi dalam forum perempuan. Komunitas Sahabat Bangkit terus tumbuh, kini sudah ada di 7 kota besar di Indonesia. Anggotanya bukan hanya perempuan yang pernah disakiti, tapi juga perempuan yang ingin belajar mengenal dirinya sendiri, yang ingin belajar membangun kepercayaan diri, dan yang ingin tumbuh bersama-sama. Suamiku, Fahri, adalah sosok yang tidak pernah berdiri di depanku, tapi selalu di sampingku. Ia tidak menuntut peran istri seperti definisi umum, tapi memandangku sebagai mitra sejajar. Kami saling melayani, saling menyemangati, dan saling memberi ruang untuk bertumbuh. Aku tidak menyesal dengan apa yang pernah terjadi dalam hidupku. Bahkan, aku bersyukur. Karena jika saja aku tidak mengalami pengkhianatan dari Ryan dulu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan diriku yang sejati.
Mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa cinta yang sesungguhnya tidak selalu hadir dalam pelukan yang hangat, tapi dalam pelukan yang tidak memaksakan, yang membebaskan. Pagi itu, aku berdiri di tepi danau, bersama ratusan perempuan dari komunitasku. Kami mengadakan acara tahunan Langkah Baru, di mana setiap anggota menulis surat untuk dirinya sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya yang dulu, atau dirinya yang akan datang. Setelah sesi menulis selesai, aku diminta membacakan suratku di atas panggung kecil yang dibangun di bawah pohon rindang. Angin sejuk, udara bersih, dan langit yang sedikit mendung memberi suasana tenang. Aku membuka lipatan kertas dan mulai membaca. Kepada Aisyah yang dulu, terima kasih telah bertahan. Bahkan ketika kau merasa hancur, terima kasih telah menangis, tapi tidak membiarkan air mata itu menghanyutkanmu. Terima kasih telah memilih bangkit, meski kau tidak tahu harus mulai dari mana. Hari ini aku, dirimu yang sekarang, sudah baik-baik saja. Bahkan lebih dari sekadar baik. Aku bahagia, bukan karena segalanya berjalan sempurna, tapi karena aku tidak lagi menuntut hidup untuk selalu indah. Aku hanya ingin hidup dengan jujur, berani, dan utuh. Kau telah melewati badai. Kini, lihatlah, langitmu cerah kembali. Tepuk tangan pelan menyambut. Banyak dari mereka yang meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena merasa didengarkan. Dan hari itu aku tahu bahwa perjalanan hidupku bukan sekadar cerita. Ia adalah cahaya bagi orang lain. Ia adalah jalan pulang bagi banyak perempuan yang tersesat dalam keraguan dan luka. Malamnya, di rumah, Fahri menatapku dengan senyum hangat. Ia sedang membacakan buku cerita untuk anak kami yang baru berusia 2 tahun. Buah cinta yang datang dari doa yang panjang. Setelah si kecil tertidur, kami duduk berdua di teras, ditemani secangkir teh hangat. Capek? Tanyanya sambil memandangku. Aku menggeleng. Lelah, tapi bahagia. Fahri memegang tanganku. Aku bangga padamu, Syah. Bukan hanya karena semua yang kamu capai, tapi karena kamu tetap jadi dirimu sendiri. Aku tersenyum. Terima kasih sudah tidak berusaha menyelamatkanku, tapi tetap memilih untuk berjalan bersamaku. Ia menjawab, aku tidak pernah ingin jadi pahlawanmu. Aku hanya ingin jadi saksi bahwa kamu bisa jadi pahlawan untuk dirimu sendiri. Dan sekarang, kamu jadi pahlawan untuk banyak orang. Kami duduk dalam diam. Tak perlu banyak kata, karena kadang ketenangan datang dari kehadiran yang tak memaksa. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan air mata, bukan pula dengan pelukan menyedihkan, tapi dengan langkah yang pasti, senyum yang tulus, dan hati yang tidak lagi mencari, karena telah menemukan rumahnya sendiri. Aisyah bukan perempuan sempurna, tapi ia adalah perempuan yang memilih untuk tidak hancur, meski dunia pernah membuatnya runtuh. Dan jika kau bertanya, siapa suami idaman semua orang? Maka jawabannya bukanlah Rayyan yang sempurna di mata orang, tapi Fahri yang datang di waktu yang tepat, dengan niat yang benar dan cinta yang tulus. Tanpa janji manis, tanpa topeng, tanpa rahasia.